Pelajaran kita sepanjang triwulan ini adalah misi Allah dan misi saya. Dan pelajaran yang akan kita pelajari pada pekan ini, misi kepada yang membutuhkan. Kalau kita menjadi perantara yang sehat, yang bisa menjadi berkat, maka orang-orang lebih banyak pun akan terberkati dengan itu. Apakah kita menolong harus sesuai dengan kemampuan kita, dan bagaimana kalau kita ada orang yang membutuhkan secara materi, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menolong dia seperti itu, gimana pendeta? Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa setiap pekan menemani pemirsa sekalian dalam Diskusi Sekolah Sabat, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah datang di studio untuk berdiskusi bersama dengan kita. Saat ini kita ada di dalam triwulan terakhir dari tahun 2023 yang membahas mengenai misi Allah dan misi saya. Luar biasa, kita sudah melewati lebih dari setengah pelajaran triwulan ini dan sudah mendekati ke akhir tahun ya pendeta ya. Wah, nggak terasa ya. Waktu berjalan sangat cepat. Kita akan di akhir tahun, di akhir dari pelajaran misi Allah misi saya ini, apa sih yang sudah kita lakukan? Kita senang juga mendengar kesaksian dari teman-teman yang mungkin sudah melakukan tantangan-tantangan yang ada di dalam buku Sekolah Sahabat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesaksian, boleh dong tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan saat ini kita juga akan membacakan komentar teman-teman yang telah menyapa kita di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, saya akan membacakan dari Bapak Willy Sui. Amin, puji Tuhan, diskusi yang sangat baik, menarik. Semoga menjadi berkat kepada setiap pendengar. Salam kami dari Gereja Ulu Dusun, Sandakan, Sabah, Malaysia. Puji Tuhan, Bapak Willy Sui ini selalu menyaksikan Diskusi Sekolah Sahabat kita. Dari Bapak Son Lomban. Terima kasih pendeta atas penjelasannya, saya sangat puas. Pendeta Alberto dan para narasumber lainnya. Pendeta Tulalesi ini, Alberto Tulalesi adalah narasumber kita untuk tanya jawab. Dan juga dari Arnita Gamar, amin puji Tuhan. Untuk selanjutnya boleh pendeta? Ya, saya ingin bacakan di sini dari Bapak Bambang Eko ya. Shalom, terima kasih atas penjelasan tentang pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya ini menjadi salah satu tuntunan perilaku kehidupan kita. Amin. Dan ada pesan juga dari akun user yang mengatakan, amin. Terima kasih diskusi yang sangat indah yang sudah menjadi berkat kepada pendengar semua. Dan yang terakhir dari Global Ministry God's Love Bewi. Shalom, puji Tuhan. Dari Sabah, Malaysia. Wah, luar biasa. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di Sabah, Malaysia juga. Silakan. Dari Kimli Mokowago, amin shalom. Lalu dari Ayeril Pro, shalom, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sahabat Dewasa yang sangat jelas. Saya dari SDA KG Gaur Kota Belut, Sabah, amin. Amin. Lalu selanjutnya Ibu Selva Lewerisa dari Jemaat Pionir Remu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Kita senang membacakan komentar-komentar dari teman-teman dan juga kami terus mengundang teman-teman untuk memberikan kesaksian bagaimana apakah sudah melakukan tantangan-tantangan dan apa hasilnya gitu ya. Dan tentunya kami juga, walaupun ini sudah setengah dari pelajaran kita, bagi teman-teman yang masih membutuhkan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini, mungkin sulit untuk aksesnya di tempat Anda masing-masing, boleh hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Saya melihat ada beberapa komentar yang bertanya di YouTube channel mengenai boleh dikirimkan buku Sekolah Sabat, sangat boleh. Tapi hubungi ke nomor call center kami. Jadi dapat dilayani untuk dikirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Pelajaran kita sepanjang triwulan ini adalah misi Allah dan misi saya. Dan pelajaran yang akan kita pelajari pada pekan ini, misi kepada yang membutuhkan. Setelah pekan lalu kita belajar misi kepada sesama saya, kita telah mengetahui siapa sesama kita, dan
pekan ini kita akan belajar misi kepada yang membutuhkan. Bagaimana kita dapat melayani mereka, bagaimana cerita di dalam Alkitab mengenai 4 orang sahabat yang membawa satu temannya datang kepada Yesus. Bagaimana ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, dapat kita aplikasikan, membawa sahabat kita, teman kita, kenalan kita, keluarga kita datang kepada Yesus. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-8 dengan judul misi kepada yang membutuhkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Lana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali datang kepadamu, kami mengucap syukur dan kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua agar kami boleh mengerti pelajaran pada sabat ini sehingga kami boleh benar-benar memberikan bantuan dan menunjukkan kasih kepada orang-orang yang memang membutuhkan Bapa. Dan kiranya hanya Engkau-lah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada waktu di mana atau saat-saat di mana kita yang membutuhkan sesuatu dan kita ditolong oleh orang, atau ada juga saat di mana orang lain membutuhkan sesuatu dan kita yang menolong mereka. Nah, mungkin Anda bisa nggak share pengalaman dari teman-teman bagaimana ketika ditolong sama orang lain ketika saat kita lagi membutuhkan? Dari Lana dulu. Dari aku ya tentunya banyak banget ya. Aku sering mengalami aku dibantu sama orang lain. Mungkin pengalaman yang paling berkesan adalah waktu aku naik gunung. Jadi waktu kemarin masih di Semarang sering naik gunung dan satu kali pergi ke gunung yang cukup tinggi sekitar 3.000-an sekian tingginya. Tapi totonya malah ditinggal sama teman sendiri. Sampai akhirnya pada saat turun kakinya tremor nih. Kakinya tremor terus dengan bisa dibilang apa ya, dengan selebornya aku kayak mempercayakan air minumku dibawa sama mereka. Jadinya pada saat mereka ninggalin aku sama sekali nggak bawa minum. Dan di saat itu orang yang sama sekali nggak kenal sama aku itu dia inisiatif kayak ngasih air minum. Terus pada saat kaki tremor mau turun itu dibantu. Tapi tentunya emang di dalam hati juga udah berdoa ya Tuhan kirimkanlah orang yang bisa menolong gitu kan. Ya puji Tuhan bisa selamat gitu, makanya hari ini saya ada di sini gitu. Jadi walaupun mungkin di saat itu saya kecewa, tapi saya bersyukur masih ada orang yang mau menolong saya. Amin, amin. Kalau pendeta? Wah, kalau Lana tadi cerita tentang naik gunung ya, saya teringat waktu itu mungkin bukan naik gunung, tapi mirip-mirip. Susur pantai waktu itu. Wah, itu di pantai selatan waktu itu.
persisnya dekat Pelabuhan Ratu. Jadi lumayan panjang, itu sekian kilometer. Tapi ingat, waktu itu ada sungai yang harus dilalui. Dan kalau tanpa bantuan teman untuk menahan lewat lewat ke sungai itu, jadi kita harus saling pegang tangan. Tapi karena arusnya deras ya, arusnya saling deras. Jadi kalau nggak pegangan, ya saya pasti akan hanyut gitu, terbawa. Tapi puji Tuhan karena teman saya waktu itu bahkan 2 orang depan dan belakang saling memegang, jadi kita bisa lewat sungai itu dengan selamat. Nah, kalau enggak mungkin kita udah mungkin masuk berita ya, nggak sampai sekarang di sini. Tapi ya itulah kerjasama dan bantuan dari orang lain. Dan kita memang saling membutuhkan ya pada saat kita memang betul-betul tidak bisa melakukannya. Oke, ini saya jadi teringat gara-gara ngomongin gunung ngomongin di alam pantai semua ya. Dan senangnya ya memang selalu ada gitu. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita dalam kondisi-kondisi kita yang sulit. Mungkin kalau gunung ada juga ceritanya. Tapi saya ingat satu kali waktu di pantai itu lagi ombaknya mungkin agak besar, jadi sempat kegulung gitu. Kegulung kan udah nggak bisa sama sekali menapak juga gitu ya. Jadi udah kegulung, berusaha berdiri, kegulung lagi. Terus ada satu tangan yang tarik saya gitu. Wah, itu saya udah nggak tahu siapa. Mata itu bahkan udah kayak penuh pasir sampai harus dikasih baskom terus suruh masukin gitu, cuci biar pasirnya keluar. Dan itu satu pengalaman yang mungkin saya jadi teringat gara-gara Tapi orangnya nggak tahu siapa ya? Sampai sekarang saya nggak tahu siapa gitu. Tapi ya pasti ada di antara mereka itu yang ada di sana betul, gitu. Betul. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, kan kita berbicara mengenai misi kepada yang membutuhkan, dan di dalam cerita kita ada di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Itu menceritakan mengenai 4 orang sahabat, 4 orang yang membawa teman mereka untuk disembuhkan oleh Yesus. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini, Lana? Loyal dan kesetia kawanan sih. Maksudnya bisa se-effort gitu teman-temannya. Kalau zaman sekarang tuh biasanya populer emang boleh se-effort itu, sebaik itu gitu kan. Tapi dan karena pertemanan ini tuh udah jarang yang seloyal ini ya. Aku rasa zaman sekarang tuh udah jarang banget ditemukan. Dimana sampai itu kan effort banget ya mereka. Bayangin bawa orang sakit dalam keadaan dia nggak bisa bangun sama sekali kan. Itu berat banget. Kemarin aku pernah ngurusin papaku yang kena stroke. Itu berat banget. Ini mereka harus bawa ke naik ke atap, terus kayak bongkar atapnya, nurunin lagi, itu effort banget tenaga ya kan. Tapi ya itu dia, ini sih yang patut jadi pelajaran yang aku ambil banget, harus sesetia kawan itu gitu. Kalau saya melihatnya juga selain dari yang tadi apa Lana katakan, itu juga ada 2 hal, pantang menyerah dan kreatif. Ya kan? Karena di situ rumah yang Yesus sedang berada di dalamnya sangat disesaki oleh orang banyak. Ya kan, nggak mungkin bisa masuk gitu. Kalau masuk paksa itu pun bisa sangat berisiko untuk orang yang sedang diangkut ini, yang sedang diangkat kan. Tapi tilam mereka angkat ke atap, mereka buka atapnya, dan kalau kita bisa bayangkan mungkin itu langsung berada di hadapan Yesus ketika itu diturunkan kan. Berarti ada pemikiran out of the box yang harus dilakukan supaya orang ini selamat. Karena tujuan mereka untuk menyelamatkan. Mungkin tadi pengalaman kita di alam juga, ini tentang keselamatan pribadi, fisik gitu ya. Kalau kita nggak dikasih minum, kita nggak dipegang atau kita nggak ditolong, kita bisa lewat gitu. Nggak ada lagi keselamatan yang kita dapatkan. Dan ketika cerita ini kita kembali ulangi, beberapa waktu lalu kita diingatkan tentang orang Samaria yang baik hati kan. Sekarang kita diingatkan lagi dengan orang lumpuh yang disembuhkan, tapi dengan pertolongan teman-temannya. Ini berarti memang kita perlu berpikir tidak secara konvensional, nggak biasa-biasa aja. Bukan suatu yang monoton, oh ya kita tolong, kita bawa ke rumah sakit, itu bisa juga, tapi ada suatu hal yang lebih daripada itu. Dan ini dicontohkan dari para sahabat, dari orang yang kemudian ditolong ini. Seringkali kita berpikir mungkin kita bagaimana cara menyelamatkan diri ya. Tapi di cerita ini kita diminta untuk menyelamatkan orang lain.
menyelamatkan sesama kita, menyelamatkan mereka yang membutuhkan. Karena yang membutuhkan itu memang tidak berdaya. Seperti tadi cerita kita kan, kita nggak punya daya apa-apa, selamatin diri saja nggak bisa, apalagi selamatin orang. Tapi ketika kita menyelamatkan orang yang memerlukan, berarti kita memang sudah melakukan tanggung jawab dan bagian kita dengan cara yang bahkan tidak biasa sekalipun. Jadi misi kepada yang membutuhkan itu bukan cuman yang basic aja ya, Bukan yang biasa tapi aja. juga yang bagaimana kita Ya. menggunakan kreativitas kita untuk gimana kita bisa menolong dia, gitu. Dengan cara yang kita bisa. Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang itu yang menolong mereka yang tidak berdaya, dan Yesus manggil kita untuk melakukan hal yang sama. Pertama, menjadi teman mereka. Dan ini jelas sekali bahwa di dalam pelajaran kita di hari Senin dan juga di dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 123 mengenai metode Kristus saja. Ya. Nah, mungkin Lana bisa jelasin ini metode Kristus ini apa, dan kenapa kok bisa hanya metode Kristus saja yang dapat memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia. Jadi kenapa harus pakai metode Yesus saja? Karena kan sumber hikmat kebijaksanaan itu kan dari Yesus aja ya. Kayak tadi udah dibahas sama Pendeta David juga, nolong orang tuh nggak cuman kayak biasa-biasa aja. Dan sekali lagi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jangan cuman kayak mikirnya harus ngasih duit, tapi dengan cara-cara yang kreatif gitu, sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan dan yang kira-kira itu memang cara itu bisa membantu orang tersebut gitu. Kalau sahabat yang lalu kita lihat bahwa sama stranger aja, sama orang asing aja dia bisa se-effort itu. Nah, ini dikasih lagi sahabat ini cerita lebih luar biasa lagi. Udah temenan, udah berteman, terus sampai bela-belain, nggak apa-apa lah, nggak tahu deh itu mungkin puji Tuhannya nggak ada cerita bahwa mereka kena kayak saraf kejepit ya, bawa-bawa itu. Jadi encok gitu. Encok. Jadi kayak tentunya ya tadi berteman, kita harus berbaur. Karena kalau kita nggak berteman, nggak berbaur, gimana caranya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan orang tersebut gitu, apa yang dibutuhkan oleh sekitar kita. Dan kita juga nggak akan tahu kira-kira kebutuhan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau misalkan dia orang kaya kan nggak mungkin kita ngasih duit gitu kan. Ya pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain ya, entah itu kita ngedengerin dia cerita atau nemenin dia gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita emang harus kenal biar bisa nyaman juga orang-orang untuk ngobrol, untuk ngasih tahu kebutuhannya, baru kita bisa nolong mereka. Oke. Dan di pelajaran hari Senin ini jelas ya dikatakan pertama kita harus bergaul dengan mereka, sama seperti juru selamat bergaul dengan manusia yang menginginkan kebaikan mereka. Jadi bukan karena ada apanya gitu ya, betul. Kita harus bergaul atau berteman dengan mereka. Yang kedua, kita harus menunjukkan simpati. Ini saya ingat pekan lalu Pendeta David mengatakan simpati itu merasakan kalau di posisi dia itu seperti apa sih gitu. Lalu yang ketiga adalah melayani kebutuhan mereka. Keempat adalah memenangkan keyakinan mereka. Dan langkah yang terakhir adalah membawa mereka, mengajak mereka datang kepada Yesus. Nah, kenapa sih metode ini bisa membawa keberhasilan mereka? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, memang ini sebenarnya prinsip menjadi sesama manusia ya. Kita merasakan penderitaan yang sama. Yesus datang ke dunia ini, kalau dia mau menjadi raja, dia bisa-bisa aja menjadi seorang raja. Tapi dia memilih berada di tempat yang paling hina, untuk lahir di kandang domba dan kemudian hidup di keluarga yang sederhana, itu untuk tujuan dia bisa merasakan apa yang manusia pada umumnya derita, apa yang manusia pada umumnya juga alami. Kalau dia lahir sebagai seorang bangsawan, raja, seorang pemimpin di satu negara misalnya, dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak bisa menyentuh ke lapisan yang paling bawah sekalipun, ke latar belakang masyarakat yang paling membutuhkan, karena dia lahir di atas. Tapi kalau dia lahir dari bawah, dia bisa merasakan apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah, semua lapisan masyarakat dia bisa jangkau dan dia mengerti, karena Yesus sudah menjadi bagian dari itu. Sama juga seperti kita, metode Yesus Kristus itulah
kenapa kita harus bergaul? Kalau dalam istilahnya kan mingle, Iya. ya kan, mingling with people, membaur atau bisa dikatakan bergaul. Kalau kita mingle with people, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nggak hanya duduk di kursi, di balik meja, di ruangan yang ber-AC dan lain sebagainya, tapi kita turun untuk menghidupkan kehidupan yang mereka rasakan. Ada acara program kan, reality show, misalnya tukar nasib gitu kan. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Itu bisa juga seperti itu, tapi yang kaya tidak akan merasakan miskin kalau dia tidak miskin. Yang miskin pun bisa jadi bingung karena dia hanya jadi kaya sekian waktu aja kan, kemudian dia balik lagi ke kehidupannya. Hal yang seperti ini yang Yesus sebenarnya tidak tawarkan. Yesus mengajarkan kepada kita metode Yesus Kristus yang tadi motifnya itu memang untuk kebaikan orang, untuk kebaikan diri, bukan kebaikan diri sendiri tapi kebaikan diri orang lain. Dan ketika dia melihat kebutuhan orang itu, dia bisa memenangkan kepercayaan mereka, trust. Apa yang bisa dibeli di dunia ini selain barang-barang yang mewah, tapi trust yang itu sangat mahal harganya. Trust itu kalau diukur dengan mata uang sekalipun, kalau sekali sudah rusak, itu pasti akan sulit diperbaiki kembali. Yesus membangun trust itu. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa membangun trust. Tapi untuk membangun trust itu tidak semalam. Itu tidak seketika, harus dalam waktu yang lama, waktu yang tidak murah juga, tapi juga sangat bermakna. Dan ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, supaya metode Kristus ini bukan yang formula harus sangat sophisticated atau seperti apa, tapi ini prinsip kehidupan manusia pada umumnya yang sehari-hari juga kita lakukan. Makanya evangelism atau penginjilan bukanlah evangelism yang hanya sekadar program saja, tapi lifestyle, kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Amin. Nah, ini jadi pertanyaan nih pendeta, karena langkah pertamanya aja itu udah mingle atau bergaul, berteman, berkenalan. Tapi ada orang-orang yang mungkin sulit untuk seperti itu. Kalau dia ada di keramaian, dia lebih suka di sudut aja sendiri daripada dia harus mingle gitu. Atau ya orang-orang yang memang sulit untuk berkenalan, sulit untuk berteman dengan orang. Langkah pertamanya aja belum nggak lewat gitu sama mereka. Gimana mereka bisa melakukan metode Kristus ini? Ada sebuah buku judulnya The Power of Introverts. Nah, ini menarik. Nggak tahu kalau Kayola atau Lana merasa introvert atau extrovert, atau saudara-saudari pemirsa merasakan ini personalitiku yang mana ya? Apakah kalau extrovert kan misalnya lebih talkatif, bicara, mingle, dan lain sebagainya. Tapi tetap ada power dari mereka yang sekalipun introvert. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi semua kepribadian orang. Entah itu dia, kalau sekarang kan ada banyak tes personality ya. Ada yang sanguin, ada yang melankolik, ada yang pragmatik, ada juga yang dan lain sebagainya. Bahkan ada lapisan-lapisannya tuh. Semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan. Ada orang yang kalau banyakkan bicara juga kan kita nggak nyaman ya dengarnya ya. Kok ini orang ekstrovert tapi kok ngomongnya nggak berasa gitu. Belum tentu juga dia bisa memenangkan kepercayaan mereka. Tapi ada yang hanya diam saja, dengan dia senyum, dengan dia misalnya memperhatikan hal-hal kecil saja. Kalaupun dia tidak membaur secara orang ekstrovert lakukan, tapi dia tetap memberikan makna. Dia tetap meninggalkan, wah orang ini peduli ya ternyata kepada aku. Orang ini ternyata care juga ya. Walaupun dengan hal-hal yang kecil misalnya. Jadi, there is power of introvert. Ada kuasa pada orang yang juga meskipun tidak, istilahnya apa ya, mudah bergaul atau mudah berbicara dengan orang, tapi tetap meninggalkan makna dan arti bagi orang yang dilayani. Oke, puji Tuhan. Ini menjadi satu kabar baik bagi semua introvert. Jadi nggak harus berkhotbah, harus mengajar. Semua kita memiliki talenta yang berbeda. Amin. Nah, Lana, dengan cara-cara apa sih yang kita bisa lakukan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Oh ya, tentunya caranya bisa bermacam-macam ya. Lagi-lagi kita harus tahu nih
apa sih yang sebenarnya orang itu butuhkan. Iya. Dan kita nggak harus selalu bisa untuk, Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu memenuhi kebutuhan mereka gitu. Menolong bisa dengan berbagai cara gitu. Misal orang ini mungkin sakit, kita bukan dokter atau kita bukan orang yang kaya yang bisa memberikan dia perawatan yang terbaik di satu rumah sakit. Tapi mungkin dengan kita mendoakan, menanyakan dia setiap hari, ngajak ngobrol mungkin, membuat dia hatinya gembira, itu bisa jadi salah satu metode. Jadi kadang-kadang nih kita selalu merasa bertanggung jawab untuk kebutuhan semua orang, padahal nggak begitu gitu. Konsep dari Tuhan pengen kita menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan itu nggak harus selalu kita benar-benar jadi salah satu orang yang membuat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tapi cukup dengan kayak kita memberikan dukungan sesuai dengan yang kita mampu aja, memberikan dukungan, doa dan lain sebagainya, itu udah bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang tersebut. Kalau misalnya kita mau menolong dia. Jadi aku ada baca satu kutipan yang mengatakan bahwa ketika kita meringankan kebutuhan sesama kita memberikan kata-kata yang ramah, ungkapan yang simpati bagi orang yang mungkin lagi berjuang, apapun itu bentuk perjuangannya, katanya itu seperti bagaikan secangkir air dingin bagi jiwa yang haus. Jadi mungkin dia lagi capek-capeknya menghadapi hidupnya, tapi kita ngasih satu hal yang positif, baik walaupun cuma dari kata-kata aja, itu udah seperti secangkir air dingin gitu. Puji Tuhan. Benar tak? Ada istilah seperti ini juga ya. Kalau orang mendeketin bilangnya SKSD, ya kan? Tapi kalau dicuekin katanya sombong, ya kan? Jadi ada persepsi orang yang memang serba salah. Memang pada akhirnya kita perlu melihat kondisi dan situasi. Ketika kita mau menolong, kita perlu tahu dulu orangnya. Itu kenapa Tuhan bilang kenali dulu siapa dia. Kalau memang stranger atau orang asing yang belum pernah kita sama sekali temukan, atau kita berkenalan sebelumnya, ya memang kita harus sapa dulu, kenali dia dulu dengan hal-hal atau pertanyaan yang sederhana. Jangan sampai kita langsung, kamu ke gereja saya ya? Langsung bisa aja kan menolak gitu. Kamu harus ini ya, kamu harus itu. Itu tidak membangun relationship yang baik. Tapi kalau kita tanya dulu hal-hal yang common, yang umum pada akhirnya, keluarga, kerja, dan lain sebagainya, itu perlahan-lahan akan menuntun kepada hal-hal yang lain. Dan kalau hal-hal lain itu sudah terbangun, maka kita bisa lebih daripada itu. Ternyata gue butuh uang nih, gue ngutang nih, kayak gini. Oh, kayak gitu. Oke, kita berdoa ya, kita cari cara ya, bagaimana. Dan dengan pengalaman seperti itu, untuk hal-hal yang lebih luar biasanya lagi, kita sudah tahu. Kita sudah akan mempersiapkannya. Dan kalau kita lihat, inilah konsep neighbor yang pada awalnya kita belajar sahabat lalu ya, neighbor, dan lebih dari sekadar neighbor yang saat ini sedang membutuhkan, gitu. Sesama yang membutuhkan. Jadi dispesifikasi lagi sekarang. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Saya kira, saya ada utang, pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100 enggak ya? Enggak kayak gitu. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Para pengungsi dan imigran. Ini ceritanya dari 4 sahabat yang menolong temannya, tiba-tiba jauh banget nih ke pengungsi dan imigran. Ini kenapa nih ada spesifik pelajaran hari Selasa membahas mengenai para pengungsi dan imigran, pendeta? Ternyata di sini memang ditekankan kembali bahwa yang membutuhkan itu tidak hanya dari orang yang berlatar belakang sama dengan kita. Kalau berlatar belakang sama, lebih mudah katanya. Orang di gereja misalnya, kita sudah kenal sekian tahun, lalu kita tolong, itu biasa. Karena kita sudah kenal memang orangnya. Tapi kalau yang stranger, sekali lagi mereka yang tidak pernah kita temui sebelumnya, tapi sangat membutuhkan, bahkan ternyata di sini dikatakan, Yesus pun salah satu contoh dari pengungsi itu. Pengungsi itu kan orang yang mencari tempat, bukan hanya untuk tinggal saja, tapi tempat untuk hidup. Tempat untuk berada di dalam keamanan dan juga kenyamanan. Rumah itu salah satu dari tempat di mana dia bernaung.
Jadi Yesus dulu pun tidak memiliki itu. Karena ketika dia berada di kandungan ibunya, dia kan cari-cari tempat di mana dia harus tempat melahirkan. Karena tidak ada di situ yang melayani untuk melahirkan bayi Yesus. Jadi akhirnya pada terakhir dia berada di kandang domba. Kalau kita kembali memikirkan dan merenungkan, kalau Yesus saja pernah menjadi pengungsi, pernah menjadi seorang imigran, itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kemudian tidak memiliki lagi tempat tinggalnya. Yesus saja pernah seperti itu. Apalagi kita kalau berada di posisi itu. Kalau kita menghadapi orang yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Dan kalau kita baca di Mazmur 146 ayat 9. Ya. Coba kita baca ya, Mazmur 146 ayatnya yang ke-9. Mungkin boleh minta tolong Lana ya. Kita baca Mazmur 146 ayat 9. Ini mengisahkan tentang mereka yang tidak pernah atau yang asing atau tidak pernah memiliki kehidupan yang sama dengan yang lainnya. Mazmur 146 ayat 9. Mazmur 146 ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Nah, ada juga yang mengatakan di ayat salah satu ayat di Alkitab, ibadah yang murni dan tidak bercacat itu adalah ibadah kepada para janda, yatim dan piatu, dan dimasukkan lagi dalam ayat ini kepada mereka yang imigran tadi ya. Orang-orang asing. Orang-orang asing. Ya. Orang-orang asing, pengungsi imigran yang tidak pernah atau tidak memiliki kecukupan. Jadi, kenapa dikaitkan dengan cerita yang tadi 4 sahabat? Karena memang kita perlu tantangan untuk melayani mereka yang juga stranger, mereka yang tidak kita kenal. Kalau kita hanya hidup di lingkaran yang sama setiap harinya, ya tetangga kita itu aja gitu ya, sesama pekerja ya hanya itu aja, teman kantor, teman sekolah dan lain sebagainya gitu-gitu aja, ya itu akan tetap tidak ada perbedaannya dengan apa yang bisa kita temui kepada orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Apakah itu berisiko? Sangat berisiko. Karena bisa aja dia pura-pura, bisa aja dia salah motifnya dan lain sebagainya. Tapi itu melatih kita sebenarnya di dalam melakukan misi Allah. Oke, nah pertanyaan sekarang itu adalah sejauh mana kita melakukannya, Pendeta? Apakah maksudnya kan kita dibilang oke kepada Yerusalem, setelah itu Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi gitu ya. Apakah kita harus di dalam dulu, baru nanti makin melebar baru ke sana, atau memang secara spesifik pelajaran kita menyuruh kita untuk menjangkau ke sana gitu, sejauh itu gitu. Dan bagaimana kita bisa melakukannya, apakah secara pribadi ataukah kelompok atau gereja? Mungkin dari Lana. Oke, kalau dilihat dari cerita tentang pekerjaan Yesus dan murid-muridnya juga ya, sebenarnya metode itu bisa kita lakukan, kita bisa kayak menolong yang terdekat dulu, tentunya itu jadi skala prioritas ya. Tapi aku rasa dengan zaman sekarang yang semakin canggih dan cepat, aku rasa kita juga bisa melakukan kedua-duanya, tergantung kesanggupan kita. Mungkin ya balik lagi, kadang kita mikirnya terlalu wah gitu ya untuk menolong seseorang. Mungkin kita bisa mencontoh tetangga kita gitu ya, yang biasanya suka hari Jumat itu suka bagi-bagi nasi free untuk siapapun gitu, silahkan ambil. Mungkin bisa berbentuk seperti itu juga gitu, maksudnya lakukan sesuatu gitu. Di sini tuh Tuhan pengen menuntut kita supaya lakukan sesuatu, jangan cuma ada di zona nyaman aja terus. Harus ada sesuatu kreatif tadi ya kan, yang udah kita pelajarin juga bagaimana caranya supaya bisa kita ini semakin luas jangkauannya untuk menolong orang gitu, nggak di situ-situ aja. Bertahun-tahun kita bahas soal kasih dan lain sebagainya, harusnya kita mengalami kemajuan sih, ada sesuatu yang harus kita buat, kita jangkau gitu. Mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan pelayanan keluar dibanding pelayanan yang di dalam gitu, tapi ya tidak lupa kita juga tetap melihat kebutuhan-kebutuhan yang di dalam, tapi kita juga harus berani untuk melangkah
ke depan gitu, untuk membuat sesuatu untuk orang yang benar-benar kita sama sekali nggak kenal gitu. Saya teringat dengan lagu This World Is Not My Home. Ya. I'm just passing Passing. through. Kalau kita ingat kembali, dunia kita ini bukan rumah kita, ya kan? Kita hanyalah, kalau istilah lainnya selain pengungsi dan imigran, kita ini musafir. Kita mencari pengembaraan. Kita mencari pada akhirnya rumah kita itu yang ada di atas, rumah Bapa di sorga. Dan itulah tidak heran Yohanes katakan kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maka aku tidak akan mengatakan kepada aku. Kalau kita kembali memaknai rumah itu, apa artinya rumah sebenarnya? Rumah di mana Bapa kita ada di sana, Tuhan ada di sana, dan misalnya keluarga kita sekalipun, kita berada di dalam rumah kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya juga pada saat kita melihat orang asing yang memerlukan, yang membutuhkan, maka kita bisa menjadikan kita ini jadi wakil Tuhan untuk saluran berkat-Nya. Saat kita berada dalam kehadiran Tuhan, Tuhan juga menjadi pusat bagi orang itu. Dan pengungsi dan imigran ini adalah salah satu contoh dari mereka yang sangat memerlukan bantuan itu. Tidak harus jauh-jauh kita pergi ke negara-negara luar misalnya, atau ke daerah-daerah terpencil, tapi Lana tadi juga katakan, saat kita masuk ke Yerusalem, kita ke Yudea dan ke Samaria, tiga-tiganya ini merefleksikan rumah kita, tetangga kita, dan siapapun saja. Dimulai dari rumah kita. Kalau kita di Yerusalem, kalau kita hanya ke Samaria, maka Yerusalemnya pun rusak. Kalau kita hanya ke Yudea, Yerusalem dan Samaria tidak, berarti kita hanya berada di lingkaran tertentu yang hanya di outernya saja. Di dalamnya belum tentu. Tapi kalau kita pun hanya Samaria, kita hanya peduli di luar, wah orang kita harus field trip, mission trip, dan lain sebagainya, tapi di rumah nggak tahu Yesus, misalnya. Itu juga salah. Akhirnya pada kesimpulan kita bisa lihat ketiganya ini diperlukan. Terlebih juga yang di dalam. Kalau yang di dalam selesai, yang di outernya juga selesai, dan yang beyond setelah itu, maka semuanya bisa seimbang. Kehidupan kita dimanapun kita berada, di dalam, di tetangga kita, di sekitar kita, atau di luar sekalipun, di luar kuasa kita, itu bisa tetap menjadi bagian dari mission field kita. Oke. Dan ini kalau di zaman sekarang, ya pasti ada sih. Kalau kita mencari, kalau kita punya inisiatif untuk mencari, pasti ada kelompok-kelompok imigran atau pengungsi yang kita Pasti bisa ada. layani juga. Tapi kayaknya banyak juga anak-anak rantau gitu ya. Ya, yang di yang kosan. merupakan imigran-imigran, pengungsi-pengungsi dari rumah mereka yang betul. lagi merantau Yang membutuhkan. di sekitar tempat Betul. kita gitu. Wah, mereka juga kita perlu perhatikan juga berarti ya. Oke. Nah, tadi Lana udah bilang sih bahwa kita harus menolong dengan nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu gitu, nggak usah mikir yang terlalu berat-berat dulu dengan kemampuan kita. Tapi seringkali menolong untuk memenuhi kebutuhan seseorang itu berkaitan dengan materi gitu ya. Nah, sedangkan mungkin secara materi nggak tahu bagi yang lain, tapi bagi saya nggak besar-besar amat lah yang bisa. Walaupun ada, pasti ada, tapi nggak sebanyak mungkin orang lain gitu. Apakah kita menolong harus sesuai dengan kemampuan kita, dan bagaimana kalau kita ada orang yang membutuhkan secara materi, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menolong dia seperti itu? Gimana pendeta? Pertemanan dengan sesama kita memang bukan hanya tentang diri kita saja. Tapi pada saat misalnya kita nggak punya uang, kita bisa juga menanyakan kepada teman kita yang punya uang untuk membantu teman kita yang lain. Jadi kita jadi sarana, jadi pengantara misalnya. Bukan uangnya itu untuk kita, tapi uang itu untuk yang membutuhkan. Tapi nggak mungkin orang yang kita minta uang itu langsung ke orang yang membutuhkan, karena mereka mungkin nggak saling kenal. Itulah nggak heran kenapa banyak lembaga-lembaga filantropis misalnya, untuk menjembatani. Ya, untuk men-channel, mengalokasikan bantuan dana itu kepada yang mereka membutuhkan. Karena seringkali itu tidak mengalir atau tidak langsung ke tempat yang seharusnya. Nah, kita sebagai pribadi masing-masing yang dipercaya orang,
itu bisa menjadi channel itu. Bisa menjadi sarana berkat bagi orang. Mungkin orang itu nggak tahu siapa yang kita bantu. Mungkin orang itu nggak tahu siapa persisnya kelompok yang kemudian kita bisa berikan bantuan. Tetapi pada saat orang itu percaya kepada saya, percaya kepada kita, orang itu kasih materi, dan orang itu juga akan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi dalam kehidupan ini saya teringat waktu dulu di UNAI, di salah satu universitas, kita memiliki banyak mereka yang prakuliah. Saudara-saudari, teman-teman yang membutuhkan uang sekolah. Tapi mereka karena semangatnya ingin berkuliah, mereka memerlukan dana. Mereka memerlukan bantuan. Nah, nggak mungkin dana itu keluar dari keluarga mereka. Karena keluarga mereka pun membutuhkan untuk keperluan lainnya. Yang bisa dilakukan adalah melalui support dari alumni. Dan alumni itu pernah berada di UNAI, pernah berada di universitas tersebut. Jadi, kalau istilahnya mungkin subsidi gitu ya, bantuan itu mengalir begitu deras ke satu tempat yang sebenarnya menjadi perantara. Kita pun seperti itu. Saya pun bisa seperti itu. Kalau kita menjadi perantara yang sehat, yang bisa menjadi berkat, maka orang-orang lebih banyak pun akan terberkati dengan itu. Amin. Meskipun kita nggak punya uang ya. Tapi kita punya network. Tapi kita punya network. Karena mungkin dompet kita tipis, tapi network kita, kemana kita pergi, orang percaya kepada kita. Amin, puji Tuhan. Nah, kita masuk di pelajaran menolong yang tersakiti. Ini pelajaran hari Rabu. Dan ini berhubungan dengan ayat hafalan kita yang tadi di dalam Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini maksudnya apa sih dari ayat ini, dan siapa nih salah seorang saudaraku yang paling hina ini, Lana? Iya. Jadi kalau kita baca ayat Matius 25 ayat 40 itu, sebelumnya tuh ada yang bertanya, terus Yesus jawab, kalau kamu memberikan baju, makanan kepada orang-orang yang seperti ini, ya kamu sama aja memberikan baju buat aku juga gitu kan. Nah, jadi apa pekabaran yang diberikan ayat ini bagi kita gitu? Siapa orang-orang yang paling hina tersebut gitu? Sebenarnya ini mirip-mirip pertanyaannya dengan pelajaran Sabat yang lalu ya. Siapa sih sesamanya kita? Jadi di ayat ini kita belajar bahwa tadi kita udah bahas juga soal bantuan ya, supaya tidak salah memberikan bantuan. Memang memberikan bantuannya kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Siapa orang yang paling hina tersebut? Ya tentunya orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan banget. Orang-orang yang mungkin bahkan tidak punya rumah, atau mungkin rumahnya dari kardus, yang seperti itu mungkin ya. Jadi pekabaran yang mau diberikan kepada ayat ini, aku rasa lagi-lagi Tuhan mengingatkan supaya kita menebarkan jaring bantuan kita itu lebih luas lagi kepada orang-orang, nggak cuman tetangga kita, orang yang udah kita kenal, karena untuk menolong orang yang sama sekali kita tidak kenal itu emang agak sulit ya. Kalau kita sama sekali nggak kenal, berbagai macam pertimbangan dan prasangka, kita takutnya nanti dia jadi kayak ketergantungan sama kita dan lain sebagainya. Tapi ya itu, di situ memang butuh hikmat kebijaksanaan dari kita. Hal-hal kecil mungkin kayak kalau kita lihat dia sebenarnya butuh pekerjaan gitu. Ya tadi udah dibahas, mungkin kalau kita nggak bisa ngasih kerjaan, tapi kita punya banyak networking yang kita bisa mungkin sekedar kayak nge-forward locker, atau kayak kita tanya sama teman kita yang mungkin punya capability untuk membuat satu pekerjaan bagi dia gitu. Jadi ya balik lagi, kita emang harus bergaul, cari tahu, dan jangan lupa untuk lebih memperluas orang-orang yang ingin kita bantu gitu. Oke, thank you Lana. Nah teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Untuk menolong orang dengan sungguh-sungguh, kita perlu cari tahu kebutuhan mereka. Jadi untuk menolong orang-orang yang tersakiti, menderita, dan bergumul, kita perlu tahu apa yang mereka butuhkan. Mungkin bukan hanya sekedar materi, tetapi kepedulian, simpati, itu bisa jauh lebih menolong daripada
materi yang ditawarkan. Nah, di dalam pelajaran kita selanjutnya di ayat Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memang saya melihat ada orang-orang yang benar-benar mengaplikasikan ya ayat ini, benar-benar mereka berkorban segalanya untuk pelayanan, tetapi ada juga yang pada akhirnya seperti mengabaikan baik itu kesehatan diri sendiri ataupun juga keluarganya. Apakah hal ini tepat gitu, Lana? Aku rasa ya mungkin nanti Pendeta David bisa memperbaiki kalau pemahaman saya salah. Aku rasa ayat Yohanes 15 ayat 13 ini bukan serta-merta artinya saking menolong orangnya dia sampai mengabaikan segala sesuatunya. Aku rasa tidak ya, karena di sisi lain beberapa ayat Alkitab juga mengatakan bahwa kita sendiri harus memastikan bahwa diri kita juga udah selamat nih, baru bisa menyelamatkan orang lain. Dan kalau kita lihat secara dunia juga, kalau untuk melakukan pertolongan pertama, pastikan diri Anda juga sudah aman gitu, baru kita bisa melakukan pertolongan pertama kepada orang lain. Jadi begitupun ini juga gitu. Ketika kita tidak seimbang kehidupannya, aku rasa Tuhan adalah orang yang seimbang ya. Tadi sahabat sebelumnya Pendeta David sudah membahas bahwa Tuhan selain kasih juga orang yang adil gitu. Jadi adil berarti seorang yang hidupnya penuh dengan keseimbangan. Kita juga bisa melihat bahwa segala sesuatunya memang Tuhan atur supaya semuanya seimbang. Begitu juga dengan ini, karena sahabat lalu aku sudah membacakan kutipannya bahwa kita tidak bisa melakukan satu menjunjung tinggi satu hukum tapi yang hukum yang lain kita abaikan gitu. Kayak mungkin kita menolong orang tapi habis itu kita mengabaikan keluarga, kita mengabaikan diri kita sendiri. Lagi-lagi sahabat yang lalu kita juga udah belajar bahwa nggak mungkin kita bisa mengasihi orang dengan baik dan benar kalau belum mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita untuk hal ini, untuk Yohanes 15 ayat 13, aku rasa konsep dari ayat tersebut bukan serta-merta kita mengabaikan segala sesuatunya hanya untuk menolong orang lain. Jadi prinsip dari ayat ini seperti apa, Pendeta? Kalau makna dari memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ini dimengerti secara terlalu sempit, sahabat-sahabat ini berarti orang yang di luar sana saja, maka yang terjadi risikonya adalah ada yang keluarganya tidak baik-baik saja pada saat dia menjadi misionaris, pada saat dia aktif melayani. Itu terjadi. Karena arti sahabat-sahabatnya itu terlalu sempit. Tapi sahabat-sahabat itu termasuk juga pasangan kita. Kalau sudah berkeluarga, anak-anak kita. Keluarga kita yang terdekat. Entah itu keluarga dalam orang tua kita, atau misalnya keluarga sepupu, keluarga misalnya relatif yang masih ada hubungan sanak famili, itu keluarga. Jadi sahabat itu tidak hanya orang yang mungkin belum pernah kita kenal, lalu kemudian kita berikan pelajaran, penginjilan, lalu kita bisa menangkan, itu yang menjadi kesuksesan. Tidak hanya semata-mata itu. Tapi orang yang memberikan nyawanya untuk keluarganya, itu pun sahabat dia. Orang yang memberikan nyawanya untuk keluarganya, itu pun sahabat dia. Untuk anak, istri, lalu sanak keluarga, tetangganya sekitarnya saja, itu juga sudah sahabatnya. Jadi kepada siapapun. Tidak menentu kepada bangsa, kaum, orang yang di luar sana. Jadi saya percaya misionaris itu adalah mereka yang memang mengikuti dan melakukan misi Yesus, misi Allah. Tidak hanya mereka yang hanya berada di luar sana. Kalau itu disebut sebagai frontier missionary, karena mereka yang berada diutus ke tempat tertentu, lalu kemudian diberikan support dana, moral, dan lain sebagainya, itu mereka yang memang diutus khusus untuk itu. Tapi di kehidupan sehari-hari kita,
itu pun menjadi bagian dari misionaris. Ya. Siapapun yang dia berada di sekitar kita, rekan kerja kita sekalipun kan sahabat-sahabat kita sebenarnya. Kalau kita lihat di bahasa Inggris ya, ini kan disebutkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan terjemahan lain juga disebutkan greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends or for his fellow women, for one another. Jadi kepada siapapun saja, kepada sekitar kita. Jadi maknanya jangan sampai kita persempit, jangan sampai kita hanya memikirkan satu kelompok saja. Wah, kalau saya tidak ke ladang, saya belum memenangkan sahabat-sahabat. Kalau saya belum pergi ke tempat terpencil, saya belum. Itu suatu hal yang baik. Kita tidak mengatakan itu suatu hal yang buruk. Tapi pada saat itu dilakukan sekalipun, seimbang tadi pun diperlukan. Orang-orang yang di rumah, yang di sekitar kita, jangan sampai, wah dia kalau di gereja atau di tempat ladang, dia baik. Tapi kalau di rumah, wah pusing kita, nggak bisa begini. Itu cerita-cerita yang kemudian kita berpikir, oh ini berarti hanya sahabat-sahabat tertentu saja. Dan itu sangat disayangkan. Kita perlu kepada siapa saja, baik yang di dalam maupun juga yang di luar. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, tadi Pendeta sudah menyebutkan mengenai frontier missionary ya. Di dalam pelajaran kita hari Kamis ada cerita mengenai keluarga misionaris yang melayani selama 6 tahun. Ada katanya di Trinidad dan juga di Tobago. Mereka pada awalnya ketika ditempatkan di satu tempat, orang-orang di sana tidak simpati dengan orang Kristen karena mereka orang-orang Kristen sebelumnya itu tidak pernah mengikuti upacara tahunan, ucapan syukur tahunan yang dimiliki oleh orang-orang setempat. Dan ketika keluarga ini datang, mereka ikut gitu dengan upacara syukur tahunan yang dibuat oleh orang-orang yang ada di sana, walaupun dengan kepercayaan yang berbeda. Nah, ini pertanyaannya, sampai seberapa jauh seorang Kristen harus terlibat dari perayaan-perayaan dari orang-orang yang tidak percaya. Terlebih lagi mungkin ini kepercayaan kayak hari agama atau hari perayaan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, contohnya seperti itu. Sampai sejauh mana gitu kita harus terlibat, dan bagaimana orang Kristen bisa melakukan hal itu tanpa berkompromi dengan prinsip kitab suci. Pendeta. Ya. Ada 3 cara pandang ketika orang melihat agama dan budaya. Ini khususnya tentang pengalaman di Trinidad dan Tobago ya. Yang pertama, agama itu di atas budaya. Mau budaya apapun, agama itu harus yang paling terpenting. Agama itu yang harus dikedepankan. Jadi semua budaya itu tidak perlu. Harus agama dan agama. Tapi cara pandang kedua, ada juga yang budaya di atas agama. Jadi budaya, nggak heran ada gereja yang khusus Batak misalnya, gereja khusus Minahasa, orang Manado misalnya, atau gereja Jawa. Itu seringkali terjadi karena gereja itu di bawah budaya. Jadi budaya lebih diutamakan. Tapi yang untuk ketiga ini yang perlu kita renungkan. Gereja, agama, atau kehidupan rohani itu mempengaruhi budaya. Jadi apapun budaya kita, terlepas dari latar belakang, kan kita nggak bisa milih, saya mau jadi orang Batak, saya mau jadi orang Manado, nggak bisa. Tuhan yang memberikan karunia kepada kita untuk lahir dari keluarga Batak misalnya, atau keluarga Manado, keluarga Jawa, keluarga di suku tertentu. Kita nggak bisa milih, saya mau lahir di New York misalnya gitu kan, nggak bisa, walaupun kita pengen gitu kan. Tapi Tuhan sudah memiliki rencananya. Oleh sebab itu, budaya apapun yang kita miliki, itu harus dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Harus dengan terang surga atau terang kebenaran itu. Sehingga dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, kebenaran itulah yang kemudian terpancarkan. Oh, di kepercayaan ini saya mempraktikkannya seperti ini loh. Walaupun saya orang Jawa, walaupun saya orang Batak, walaupun saya orang dari suku tertentu. Dan ketika itu diterapkan, ternyata seperti yang cerita ini katakan, oh mereka melihat nggak eksklusif loh. Oh, mereka lihat orang Kristen ini, orang Advent ini, orang yang percaya, tapi mereka mau membaur loh, mau bergaul, dan menjadi kebaikan bagi sesama. Terlepas dari latar belakang kita. Nah, kita harus menghilangkan barrier, halangan-halangan yang sebenarnya itu menutup jaringan kita, menutup akses kita untuk mengenal orang lebih banyak. Dengan satu pakaian tertentu misalnya, kita harus pakai satu busana supaya orang lain melihat kita beda, tapi ternyata kita tidak bisa memenangkan jiwa mereka.
Saya ada satu pengalaman di Thailand. Kalau kita masuk ke gereja, kita harus buka sepatu. Untuk budaya tertentu itu tidak dimengerti ya, karena kok kita harus buka sepatu ya? Itu kan sama seperti teman-teman kita misalnya, kalau mayoritas di Indonesia Islam harus buka sepatu. Kok agak aneh ya? Ini kan ke gereja gitu. Tapi pada saat kita menghormati, orang-orang yang di sana itu melihat, oh ini contoh yang diadopsi supaya menghormati kebiasaan setempat. Dan ternyata kebenaran Injil itu istilahnya terasimilasi. Tidak secara nyata, tapi pelan-pelan masuk. Dan orang mengerti, oh ya mereka mau juga ke gereja akhirnya. Dan harapannya itu yang bisa menjadi motivasi supaya Roh Kudus bisa menggerakkan hati mereka. Hal-hal seperti itu yang menurut saya budaya itu bisa dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan juga. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah ini mungkin terakhir sebagai kesimpulan ya, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk melakukan misi kepada yang membutuhkan. Ini mungkin mirip-mirip dengan aplikasi dari pelajaran kita pekan lalu, bagaimana kita melakukan sesuatu kepada sesama. Tapi ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi sesama, orang-orang siapapun yang ada kita kenal, ini kepada yang membutuhkan. Jadi sesama yang membutuhkan. Dari Lana. Ya, yang pertama mungkin apa yang dapat kita lakukan sekarang supaya bisa mencapai misi itu, mungkin setelah membahas sekolah sahabat ini kita bisa mulai mencari mau kemana kita misinya, ya kan? Lalu kita mungkin mencari orang-orangnya atau komunitasnya, lalu nanti mungkin kita bisa cari tahu juga ke diri kita sendiri, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menolong komunitas tersebut atau orang-orang yang menurut Alkitab secara Alkitabiah si orang yang paling hina tersebut yang Tuhan Yesus maksud gitu, untuk supaya kita bisa memulai, karena kalau kita nggak mulai dari diri sendiri nggak akan pernah ada yang mulai gitu. Jadi inisiatif lah ya, inisiatif mencari, bukan hanya nunggu orang mencari kita, orang yang membutuhkan mencari kita, tapi juga kita inisiatif untuk mencari orang yang membutuhkan. Pendeta. Ini satu tantangan juga ya, untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kita perlu mencari hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, khususnya pada saat kita berada di luar zona nyaman kita. Mungkin seringkali kita menolong mereka yang ada di gereja, orang yang kita kenal, ya kan, orang yang pernah kita temui, tapi kita bisa keluar dari zona nyaman kita. Kenapa di kantor pusat di General Conference itu memiliki, seperti para penulis sekolah sahabat kita, mereka memiliki center untuk masing-masing agama dan juga masing-masing latar belakang budaya di dunia. Ada yang memang khusus untuk Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Chinese sekalipun yang populasinya terbesar. Untuk yang sekuler, postmodern, itu studi dan juga senternya berbeda. Untuk apa? Agar kita memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Kita yang berada di Indonesia, kita bisa melihat kebutuhan sekitar kita apa. Dan ini tantangan yang saya sangat suka di pelajaran hari Kamis ya. Mari kita lihat survei tempat Anda saat ini. Bisa di komunitas perkampungan atau di kota di mana Anda berada. Apakah Anda mengetahui tentang pengungsi, imigran, atau bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di jalanan? Apakah Anda mengenal mereka semua? Terlepas dari situasi yang kita miliki. Tentu kita nggak perlu harus satu-satu ya, karena kita juga bukan mau melakukan sensus gitu. Tapi yang bisa kita lakukan, kita melakukan yang kita dapat lakukan di luar zona nyaman kita. Yang selama ini sudah pernah dilakukan, jangan lakukan lagi. Lakukan lebih daripada itu. Komunitas, pergi ke sebuah tempat, kita layani, kita bangun relationship, hubungan dengan mereka, dan harapannya Tuhan Yesus makin mereka kenal. Melalui tindak tanduk kita, mereka akan lihat, oh Bapak ini, oh Ibu ini peduli dengan saya. Walaupun kita nggak pernah ketemu misalnya. Oh dia perhatikan anak saya, oh dia perhatikan ini. Dan dengan itu, seringkali kan kita mau lihat hanya laporan-laporan aja kan. Wah ini sekian baptisan, wah sekian jiwa. Tapi hubungan itu tidak sekadar kuantitatif, tapi juga kualitatif. Hubungan yang berkualitas. Itu tidak bisa diukur dengan angka, tidak bisa diukur dengan materi, tapi bisa diukur dengan kepuasan, kebahagiaan yang Tuhan berikan.
Dan harapannya Tuhan juga menggunakan kita dimanapun kita berada. Oke. Jadi yang pertama tadi dari Lana adalah inisiatif, kita harus mulai mencari. Yang kedua tadi pendeta, aku mungkin menyimpulkan kreatif ya. Jadi melakukan sesuatu lebih daripada yang biasa kita lakukan. Di luar zona nyaman kita. Di luar zona nyaman kita. Jadi kita menggunakan seperti di awal tadi, kreativitas kita untuk bagaimana kita dapat melayani, mencari orang yang membutuhkan dan melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kembali lagi kepada metode Kristus, kita bergaul dengan mereka, kita mengenal mereka, kita bangun hubungan. Lalu setelah itu kita mengetahui kebutuhan mereka, kita bersimpati kepada mereka, kita penuhi kebutuhan mereka, lalu kita memenangkan kepercayaan mereka, trust tadi itu, dan jangan sampai menghancurkannya. Jadi kita memenangkan kepercayaan mereka dan kita mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah ada tantangan-tantangan yang selalu ada setiap pekannya di pelajaran kita hari Kamis. Saya menantang kita semua untuk melakukan hal ini. Karena sekolah Sabat memang bukan didesain hanya untuk teori saja. Tetapi untuk kita lakukan. Dan kalau selama ini kita mungkin bingung apa yang kita harus lakukan, sini udah ada step-stepnya. Jadi mulai dari pelajaran pertama sudah ada stepnya apa yang mau kita lakukan pekan ini. Pekan depan kita sudah belajar ini apa yang kita mau lakukan. Selanjutnya pekan ini kita sudah belajar mengenai misi kepada yang membutuhkan, apa yang mau kita lakukan. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua yang ada di sini maupun pemirsa sekalian, bagaimana kita dapat mulai melakukan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun juga triwulan ini. Silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Baik teman-teman, kita saat ini masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Terima kasih juga Kak Yola. Nah ini ada pertanyaan dari saudara atau bapak mungkin ya, atau saudari juga bisa, Nenggolan. Shalom, pembahasan yang sangat baik. Ada pertanyaan yang mengusik saya, apakah intercessory prayer atau doa pengantaraan atau doa syafaat di gereja hanya boleh dilakukan oleh ketua dan pendeta? Apakah ada ayat atau kutipan yang menguatkannya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Shalom untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia, secara khusus saudara atau saudari Nenggolan, karena ini Nenggolan ini bisa perempuan dan juga bisa laki-laki. Baik, terima kasih. Kita lihat Alkitab di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Oke. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Baik, terima kasih. Jadi ini perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan ketika di dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Ini sama persis ya. Ketika di kaki Gunung Sinai itu. Jadi kepada bangsa Israel, kamu adalah imamat yang terpilih, ya. Jadi mereka adalah bangsa imam diharapkan. Jadi ada dipilihlah imam-imam dan segala macam. Tapi akhirnya bangsa Israel menolak Mesias yang dijanjikan itu. Sampai tiba di puncaknya adalah ketika betul-betul mereka menolak, Mahkamah Agama menolak, dan akhirnya membunuh Stefanus. Penolakan terhadap Kristus Yesus secara resmi oleh Mahkamah Agama Yahudi. Sehingga akhirnya Injil ini harus tersebar luas di mana-mana. Tadinya Tuhan rancang bangsa Israel lah. Tapi akhirnya Tuhan pilih siapa saja yang percaya kepada Mesias yang dijanjikan itu, kepada Kristus Yesus yang sudah datang untuk kita. Maka perkataannya ditujukan untuk semua orang yang percaya. Jadi makanya kita kenal sekarang adalah keimamatan semua orang percaya. Atau priesthood of all believers. Jadi ini keimamatan semua orang percaya. Jadi kita yang mengenal Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah imam, juru syafaat untuk dunia yang berdosa ini. Jadi kita minta untuk doakan orang-orang yang memang belum kenal Kristus, belum memiliki damai sejahtera di hati mereka.
Kita diminta untuk itu karena Tuhan yang bilang ini. Jadi Tuhan bilang memang kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pertanyaannya adalah, waktu syafaat di gereja gimana dong? Ya kan? Iya, Jadi apakah memang hanya ketua dengan pendeta? Loh, enggak, semua. Kita sudah priesthood of all believers. Keimamatan semua orang percaya. Tapi memang ada beberapa tradisi di gereja-gereja tertentu yang memang sudah itu kebiasaannya memilih pendeta saja atau ketua saja yang berdoa. Itu juga bagus, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi dalam mendoakan orang-orang yang perlu mendapatkan keselamatan, itu kita dipanggil Tuhan. Siapa saja dari antara kita. Pada prinsipnya sebenarnya untuk doa syafaat di gereja juga bisa siapa saja. Makanya jangankan itu, yang khotbah pun nggak harus pendeta. Siapa saja bisa menyampaikan sabda Tuhan. Yang percaya kepada Kristus yang menerima Injil ini. Karena kita sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi imam bagi bumi ini untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang itu nggak salah ya, semua Nggak bisa mendoakan, apalagi secara pribadi. Betul. Walaupun ada tradisi-tradisi di dalam gereja tertentu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya pendeta. Dari Tulun Dusun Official Channel. Ini pemirsa setia dari Diskusi Sekolah Sabat. Shalom, apakah Yunus merasa takut ketika dicampakkan ke laut? Dan apakah dia yakin dia akan sampai ke kota Niniwe, di mana Yunus sadar dan bertobat dari kesilapannya atau kesalahannya, dengan akhirnya sampai juga ke kota Niniwe? Baik, luar biasa. Ini memang kisah Yunus ini kisah paling menarik. Ya. Selain daripada Yesus yang saya ingin jumpai di sorga secara khusus, saya juga pengen ngobrol sama Yunus. Ini nabi yang luar biasa ini. Bayangkan, jadi kisah Yunus memang kisah yang paling menarik. Salah satu kisah di Alkitab yang paling menarik. Jadi apa yang terjadi dengan dia? Kita tahu bersama ya, dia lari. Ya, dia lari, bahkan larinya menjauh dari kota Niniwe ya. Dia ingin pergi ke Tarsus, itu bertolak belakang betul. Jadi, tapi lihat ini, akhirnya angin ribut datang. Alkitab yang menceritakan gelombang besar yang terjadi, sementara Yunus tidur di bawah, dan akhirnya kapten kapal, nahkoda kapal pun bingung, ini kenapa kau bisa tidur sementara orang-orang pada berdoa kepada Allah mereka, kepada dewa-dewa mereka untuk memohon keselamatan. Lihat ini luar biasanya, dan akhirnya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yunus 1 ayat 7. Ya. Karena sudah kacau semua ini, kebiasaan zaman dulu, praktek zaman dulu terjadi. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Iya, jadi undinya itu jatuh. Ini siapa yang bawa sial ini? Kalau zaman dulu undi, siapa yang bawa sial ini? Udah, ternyata didapati undi itu kenanya di Yunus. Oh udah, Yunus nggak bisa mengelak. Yunus nggak bisa mengelak. Lalu ditanyain kan, bayangkan ayat 8. Kamu ini siapa sih? Dan dikasih tahu bahwa dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Allah yang memiliki lautan dan bumi. Makin takutlah mereka. Lari. Diceritakan bahwa dia lari dari hadapan Tuhan. Takut mereka. Oh ini kamu berarti yang kerok. Lalu akhirnya ditanya mereka. Jadi kami apakan kamu supaya laut ini diam? Buang saja. Nah Yunus kenal siapa Allah yang dia sembah. Dan yang kita sembah sampai saat sekarang ini. Jadi Allah yang maha pengampun. Coba kita lihat Yunus pasal yang keempat ayat 2. Oke, Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu bahwa dia telah berdosa terhadap Allah. Jadi apalagi sudah buang undi, nggak bisa lagi dia mengelak. Udahlah, buang saja saya ke laut. Nah, waktu buang ke laut, Allah izinkan dia bergumul teramat dahsyat. Yunus pasal 2 menceritakannya. Terhadap Allah yang dia kenal. Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi luar biasa saudara. Dalam kejatuhan kita sekalipun, tapi ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Yunus minta ampun terhadap perbuatannya. Di perut ikan dia berdoa. Tapi Tuhan mendengar.
Akhirnya dia membuat, Allah yang maha tinggi itu membuat Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Walaupun secara ilmiah nggak bisa dijelaskan. Iya. Nggak bisa dijelaskan. Ada banyak hal-hal yang apa yang Tuhan buat secara pengetahuan manusia susah untuk dijelaskan. Tapi itu Allah buat untuk keselamatan bagi Yunus dan juga keselamatan bagi orang banyak di Niniwe. Jadi luar biasa Allah yang kita sembah itu, Yola. Jadi apakah Yunus takut? Ya Yunus sudah terdesak, nggak bisa lagi pilihannya. Tapi dia kenal siapa Allahnya. Jadi ketika dia dibuang, dia tahu, dia bergumul. Kalau kita baca Yunus pasal 2 itu dia bergumul dalam, dia pikir sudahlah mati ini sudah. Dia nggak lihat lagi Tuhan sudah. Selesai sudah ini. Ya. Tapi yang penting dia sudah akui, bertobat dia. Buat dia sudah selesai. Kalau dia mati pun dia sudah selesai dengan Tuhan. Karena dia sudah minta ampun sama Tuhan. Karena memang Allah yang maha pengasih, penyayang dan panjang sabar. Tapi Allah memberikan dia kesempatan kedua. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itu Allah yang kita sembah. Terakhir pendeta. Yap. Ayat yang tadi kita baca itu kan memang itu menyatakan bahwa Yunus mengenal Allahnya. Amin. Tapi itu juga sebagai jadi keluhan dia juga bahwa nih tuh Tuhan nggak jadi kan bikin malapetaka, nggak jadi kan hancurkan kota ini gitu. Apakah setelah dia bertobat di Yunus pasal 2 dalam perut ikan dia memberitakan kabar kepada Niniwe, lalu dia kayak jatuh lagi gitu pendeta? Jadi baik, terima kasih ya Allah pertanyaannya. Jadi memang ini bangsa yang jahat sekali ini. Ini jahat sekali. Dan biasanya kan mereka tidak hidup di ruang hampa kan, sama Yunus juga kan. Jadi itu dekat itu mereka, nggak terlalu jauh. Jadi artinya itu kejahatannya itu membuat mereka juga jadi menderita. Bangsa Israel. Jadi kejahatan yang luar biasa. Yunus benci betul dengan apa yang terjadi dalam mereka. Jadi Yunus kenapa dia lari? Karena dia nggak mau diampunin ini orang-orang Niniwe. Nggak mau dia. Udah cocok aja binasa aja lah. Jadi waktu dia kesal hati dia. Jadi memang di satu sisi kalau kita lihat, walaupun memang Alkitab nggak mencatatnya sampai selesai apa yang terjadi dengan Yunus, tapi memang yang kita mau fokus adalah Allah memang Allah yang luar biasa. Kejahatan seperti apapun, kalau datang dan bertobat, maka Allah akan ampuni. Tapi memang Yunus ini orang Israel asli. Mungkin ada juga orang zaman sekarang yang suka ngafir-ngafirin orang. Jadi semuanya kafir lah. Dia nggak mau orang yang kafir itu diselamatkan. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi itu yang nggak bagus dicontoh. Ya. Itu yang tidak bagus kita contoh. Yang kita contoh adalah bahwa yang kita mau lihat adalah Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang mengasihi siapapun kita, sejahat apapun, Dia sangat mengasihi kita. Yang penting kalau kita datang minta ampun, diampuni kok. Itu dia. Seperti Niniwe, kejahatan yang sudah jahat sekali, Betul. tapi ketika satu kota itu bertobat, Betul. Tuhan tetap ampuni. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Jadi bagi teman-teman, semoga jawaban kita ini dapat memberikan pengertian dan semoga dapat menjawab. Dan kiranya apa yang telah kita bahas, kita mengingat bahwa kita memiliki Allah yang pengasih dan penyayang yang luar biasa, menyayangi kita dan menginginkan kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta David untuk berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Tuhan Allah kami puji dan memuliakan Tuhan atas pelajaran yang indah kami dapat mengerti mengenai misi kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami mau bahwa misi ini menjadi milik kami saat kami tahu bahwa misi ini juga adalah misi Allah. Misi ini dapat menjadi bagian kami saat kami mengaplikasikannya, melakukannya, menghidupkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja melalui berbagai inisiatif, berbagai cara yang dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kami rindu ya Tuhan untuk kehidupan kami diberdayakan, dilakukan untuk menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau memberkati Kayola dan juga Lana dan para pemirsa, saudara-saudari yang telah bergabung melalui tayangan Diskusi Sekolah Sabat ini. Saat kami telah mengikuti diskusi ini dengan begitu baik, kami rindu untuk kami dapat juga menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata, yang baik,
yang setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David, terima Thank you. kasih juga Lana sudah berdiskusi bersama, dan biarlah kita dapat melakukan pelajaran ini dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.